Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan masih seperti biasa kita akan membahas tentang permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dan kali ini yang akan kita coba bahas adalah tentang satu pertanyaan dari seorang wanita di mana dia sudah beberapa tahun menikah siri dan sekarang ingin pernikahannya itu lebih legal dan bisa mendapatkan buku nikah. Caranya bagaimana, menikah lagi di KUA atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, karena channel ini konsepnya adalah penyuluhan hukum, saya akan mencoba juga mengulas sedikit tentang apa itu pernikahan siri. Jadi kata sir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah rahasia atau diam-diam. Jadi pernikahan siri itu pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan biasanya tidak diumumkan dan hanya dihadiri oleh kerabat-kerabat saja. Ya, jadi sebenarnya pernikahan siri itu sah menurut agama yang dianutnya, asalkan memang syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, misalnya kalau di dalam Islam itu rukunnya ada mempelai, dua mempelai, terus kemudian ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, dan ada ijab kabul atau ucapan pernikahan. Maka kalau itu sudah dipenuhi, maka pernikahannya sah. Akan tetapi pernikahan siri ini tidak tercatat di dalam catatan negara. Artinya, negara menganggap bahwa pernikahan siri itu dianggap tidak ada pernikahan karena tidak dicatatkan. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 2 ayat 1 dan 2 di situ dijelaskan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi negara menginginkan seperti itu. Selain sudah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, juga harus dicatatkan agar legal dan diakui perkawinannya oleh negara. Kemudian bagaimana caranya agar pernikahan siri yang sebenarnya sah secara agama karena belum tercatat dalam catatan negara itu dianggap belum sah secara hukum negara atau catatan negara, di mana ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan karena tidak tercatat di catatan negara. Misalkan ketika akan membuat akta kelahiran, misalnya sudah anak, itu tidak bisa tercatat nama ayahnya karena memang syaratnya salah satunya adalah buku nikah. Nah, kembali kepada konteks pertanyaannya, bagaimana agar pernikahannya yang siri itu bisa mendapatkan buku nikah dan legal sesuai dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan di KUA atau yang terdapat di KUA. Nah, di sini dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam bahwa apabila ada pernikahan siri yang belum tercatat atau belum ada akta nikahnya, itu dapat dilakukan namanya isbat nikah atau pengesahan nikah. Nah, ini terdapat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pertama di ayat 1 bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Jadi itu
menurut hukum agama harus dibuktikan akad nikah. Akad nikah biasanya bentuknya adalah buku nikah. Nah, yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah biasanya kalau muslim itu adalah oleh petugas KUA. Yang kedua, apabila tidak ada buku nikah di ayat keduanya itu adalah itu dapat diajukan yang namanya isbat nikah kepada pengadilan agama. Ini yang menjadi poinnya. Jadi bisa dilakukan namanya isbat nikah kepada pengadilan agama. Nah, itu sebenarnya ada beberapa hal ya terkait isbat nikah. Ini di ayat 3-nya dijelaskan beberapa item, ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang pencatatan nikah, bukan hanya tadi karena nikah sendiri saja. Di sini ada misalnya di ayat 3-nya adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Nah, hilangnya akta nikah itu juga bisa dilakukan isbat nikah. Kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang selanjutnya adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 174. Itu juga bisa dilakukan isbat nikah. Misalnya menikahnya sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dulu biasanya orang-orang tua kita itu tidak ada buku nikahnya, hanya dicatat oleh ustadz atau tokoh masyarakat biasanya. Itu juga bisa dilakukan isbat nikah. Nah, ada lagi nih isbat nikah untuk apa, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974. Itu beberapa hal yang kita Nah, kita kembali kepada permasalahannya, yaitu nikah siri. Bagaimana tadi agar buku nikah ada? Pertama adalah melakukan isbat nikah atau pengasahan nikah kepada pengadilan agama kalau muslim, kalau non muslim kepada pengadilan negeri. Selanjutnya siapa yang bisa mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama? Nah, ini di ayat 4-nya. Di ayat 4-nya, kompilasi hukum Islam di pasal 7 tadi, yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Jadi yang mengajukan di sini boleh suami atau boleh istri atau anak-anaknya, memang atau kalau memang sudah mempunyai anak. Tetapi menurut hemat kami adalah sebaiknya adalah ada kesepakatan, yaitu antara suami dan istri. Jadi dua-duanya memang beringinan untuk ditetapkan. Saya berasumsi bahwa pertanyaan ini adalah sudah sepakat ya, ingin mendapatkan buku nikah, yaitu suami dan istrinya. Jadi silahkan mengajukan namanya permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama. Nah, tetapi apabila sekiranya tidak mau mengajukan sendiri, bisa meminta pertolongan kepada lembaga badan hukum. Itu juga biasanya bersedia untuk membantu mengajukan isbat nikah kepada pengadilan agama. Yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, silahkan suami istri mengajukan permohonan isbat nikah atau minta tolong kepada lembaga badan hukum mengajukan isbat nikah kepada pengadilan agama. Dan lebih bagusnya adalah sebelumnya ke KUA untuk meminta keterangan bahwa pernikahan dia itu belum tercatat. Kemudian nanti setelah mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama, menunggu akan dipanggil oleh pengadilan agama untuk dilakukan sidang isbat nikah gitu. Nanti setelah dipanggil dan pemanggilannya itu akan ditujukan kepada alamat permohonan yang ada di surat permohonan itu.
Selanjutnya menghadiri sidang isbat. Jadi pada saat menghadiri nanti di situ pengadilan akan memutuskan apabila nanti dikabulkan isbat nikahnya, maka pengadilan akan menetapkan putusan dan saudara penanya atau yang mau isbat nikah ini akan diberikan salinan putusan isbat nikah yang akan dibawa ke KUA untuk dicatatkan dan untuk diberikan buku nikah. Begitu. Jadi setelah mendapatkan buku nikah, maka akan resmi seperti pernikahan yang seperti biasanya, yaitu yang dilakukan yang ditetapkan oleh petugas tata nikah, yaitu kalau muslim ada lagi oleh petugas KUA. Mungkin itu penjelasan dari saya secara singkat, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi silahkan kepada penanya, gak usah khawatir yang sudah nikah siri, kalau mau mendapat buku nikah itu ajukan isbat nikah kepada pengadilan agama kalau muslim, kalau non muslim kepada pengadilan negeri. Nah kemudian nanti menunggu sidang, dan kalau dikabulkan oleh pengadilan mendapatkan putusan, dibawa ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punya semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.